Pemirsa, Palang Merah Indonesia tengah bergejolak. Yusuf Kala dan Agung Laksono berebut kepemimpinan di organisasi nirlaba tersebut. Mengapa PMI diperebutkan oleh dua mantan ketua umum Partai Golkar tersebut? Kami akan mengulasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat malam, Mas Adi Prai. Selamat malam, Zilvia. Mas Adi Prai, PMI organisasi kemanusiaan bukan politik. Tapi kenapa dua tokoh politik tersohor negeri seperti Pak JK, Pak Agung Laksono sampai berebut kursi ketua PMI? Yang pertama tentu kita semua sangat bersedih kenapa organisasi kemanusiaan ini justru menimbulkan dualisme dan polemik ya. Mestinya harus ada persatuan dan soliditas sehingga tidak ada perpecahan di dalamnya. Karena siapapun yang jadi ketua umum PMI itu sebenarnya yang paling penting nilai-nilai humanisme universal harus diletakkan di atas segala-galanya. Nah, yang kedua, publik juga tidak habis pikir karena PMI ini kan bukan organisasi politik ya. Tapi kenapa memang harus menimbulkan dualisme dan itu justru muncul dari politisi-politisi senior yang saya kira memang sudah cukup malang melintang dan sudah begitu banyak makan pahit, manis, garamnya kehidupan secara politik. Makanya kalau kemudian ini terjadi dualisme dan konflik tentu banyak pihak yang menyayangkan dan bahkan DPR per hari ini sudah banyak yang muncul bahwa ini harus selesai dan jangan lagi menganggap bahwa persoalan PMI itu seakan-akan hanya menjadi persoalan politik. Nah, kalau kita hitung rata-rata, Zilvia, sepertinya ada tiga hal ya. Di setiap organisasi apapun memang ada kecenderungan dualisme, terutama untuk regenerasi kepemimpinan ya dalam posisi ketua umum. Kalau saya membaca argumen yang disampaikan oleh kubu Agung Laksono, misalnya mereka itu mempersoalkan soal ADART, apakah batasan untuk menjadi ketua umum PMI itu 2 periode ataukah 3 periode, itu yang kemudian tidak tercapai. Sehingga ketika ada aklamasi yang kemudian menunjuk Pak JK untuk jadi ketua PMI yang kesian kalinya, itu kan pemicu awal sebenarnya kenapa muncul kubu Agung Laksono yang juga mengklaim ya mendapatkan dukungan dari peserta sehingga Pak Agung Laksono juga menyatakan dirinya sebagai ketua umum terpilih ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang soal kandidasi tentang siapa yang menjadi ketua umum PMI itu kan dipersoalkan karena tidak ada verifikasi, tidak ada fakta-fakta yang kemudian misalnya disampaikan secara terbuka. Ini kan menurut kubunya Pak Agung Laksono ya tentang siapa saja kandidat yang sebenarnya boleh dan tidak maju sesuai dengan persyaratan ADART. Kenapa kemudian muncul hanya satu nama yang tetap mengukuhkan kembali Pak JK sebagai ketua umum. Jadi tiga hal ini yang saya kira memang menjelaskan kenapa pada akhirnya PMI Oke. itu terbelah dan saya kira secara faktual ini sudah menunjukkan bahwa ada PMI dua versi, versinya Pak JK dan kemudian versinya Pak Agung Laksono. Ke Ya. depan tentu saja pertarungannya pada ranah hukum karena dua belah pihak per hari ini itu kan saling mengklaim bahwa PMI mereka lah yang kemudian paling sah. Menurut Pak JK, kubunya Pak Agung Laksono itu adalah PMI yang ilegal, tidak sah karena itu di luar anggaran dasar dan anggaran ART. Tapi kubunya Pak Agung Laksono juga tidak tinggal diam bahwa apa yang Oke. mereka lakukan legitimate karena sudah mendapatkan 20% dukungan dari peserta PMI. Jadi Oke. menurut saya ke depan ini bagaimana sebenarnya SK Kemenkumham akan diperebutkan oleh kedua kubu. Percuma berebut ya siapa yang paling sah, tapi SK Kemenkumham tidak didapatkan oleh mereka. Jadi level pertarungan selanjutnya adalah pertarungan bagaimana secara sah dan legitimate melalui Baik. SK Kemenkumham. Ini persis Iya. sama ketika ada dualisme kepartaian kan yang terjadi pada Partai Demokrat tiba saat itu misalnya Pak Muldoko mengklaim dan diusung sebagai ketua umum versi yang lain versi AHY, pertarungan politiknya selesai, ada dualisme yang kemudian menentukan ujung-ujungnya adalah SK Kemenkumham. Jadi gitu Sylvia, saya Oke. membaca kenapa ini menjadi rebutan karena ini adalah posisi yang relatif strategis ya, posisi-posisi yang kemudian mampu memberikan penetrasi langsung kepada masyarakat, terutama terkait dengan kerja-kerja kemanusiaan. Karena kalau kita melihat eksposur kinerja PMI itu secara keorganisasian tentu saja ini kan menyangkut terkait bagaimana kinerja mereka terkait dengan kemanusiaan yang selama ini memang juga mendapatkan eksposur pemberitaan secara masif. Jadi dalam konteks itulah sepertinya memang ketua PMI itu tetaplah seksi, tetap bagus dan tetap bergengsi karena posisinya yang dinilai membawa visi misi kemanusiaan universal sehingga menjadi penting ketua PMI dalam konteks
menunjukkan sikapnya yang berpihak kepada masyarakat dan terus bekerja, bagaimana berkontribusi membangun Indonesia, terutama dari konteks bagaimana keindonesiaan itu bisa dirawat. Saya kira di situ, Sejak Zilvia. Ya, Mas Adi, tadi Anda sudah menyinggung soal sebetulnya kan nanti ujungnya adalah legalitas dari Kementerian Hukum yang akan diperebutkan oleh keduanya. Kalau Anda lihat, apakah dengan komposisi Kementerian Hukum yang sekarang dengan menterinya adalah Pak Supratman, apakah bisa menjadi juri yang netral? Ya mestinya harus menjadi juri yang netral ya, tapi kan publik pastinya mengait-ngaitkan soal sikap politik. Siapa sebenarnya yang memiliki sikap politik yang seirisan dan memiliki chemistry yang sama dengan kekuasaan. Disitulah kemungkinan SK Kemenkumham itu akan diberikan. Kan itu kan asumsi-asumsi umum, karena memang selama ini begitu banyak persoalan konflik-konflik yang terkait dengan organisasi, bahkan terkait dengan konflik partai, itu pasti diasosiasikan dengan sikap politik. Selama ini Pak JK itu kan dipersepsikan sebagai sosok yang cukup kritis dan bahkan agresif ya, statement-statement politiknya kepada kubu pemerintah khususnya. Ini yang saya kira memang akan dilihat apakah Pak JK yang selama ini menjadi ketua umum PSI, kemudian PMI maksud saya tiba-tiba kemudian mendapat ketua umum PMI tandingan, akan tetap mendapatkan SK Kemenkumham seperti sebelum-sebelumnya. Mengingat apapun judulnya, Pak Agung Laksono adalah sosok negarawan yang saya kira memang cukup dekat dengan kekuasaan politik per hari ini, terutama di internal Golkar ya. Jadi hal-hal yang semacam ini secara politik seringkali dibicarakan. Tapi saya cukup meyakini, Zilvia, bahwa Kemenkumham dengan hari ini saya kira pastinya akan terus ya menegakkan keadilan itu di atas segala-galanya. Dulu Baik, kita kita lihat saja. berspekulasi soal konflik Partai Demokrat di mana seakan-akan kubu Pak Muldoko lah yang kemudian dipersepsikan akan memenangkan pertarungan, mengingat Pak Muldoko itu adalah pihak yang saat itu berada di dalam kekuasaan, kebetulan posisinya ada di KSP yang seakan-akan melawan AHY yang Ya, jadi oposisi, bahwa AHY akan terjungkal. Tapi dalam prakteknya yang mendapatkan secara sah SK Kemenkumham itu adalah Partai Demokrat oke Mas versi Adi. AHY. Jadi saya meyakini sepertinya memang siapapun Kemenkumhamnya tidak terlampau punya kepentingan siapa yang harus menjadi ketua umum PMI, karena secara Baik. politik PMI itu kan tidak terlampau memiliki peran-peran strategis yang memiliki kewenangan memutuskan hal-hal yang terkait dengan bagaimana portofolio dan performa politik di masa yang akan Baik, datang. Mas Adi. Bagi saya ini hanya sebatas konflik biasa dan saya kira ini pastinya akan selesai. Oke, terima kasih Mas Adi Prayitno atas analisa Anda di Prime Time News hari ini.